Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18. Saya Khalifah Bianti. Saya Manas Bianti. Untuk Adelia Mustika Ramadhani yang jadi kameramennya. Kita boleh perkenalkan diri. Katanya siapa? Oh iya, saya Mila sebagai owner dari Berkah Hijab. Sebelumnya, izin bertanya, bagaimana awal mula Anda memulai usaha ini? Awal mulanya itu karena terinspirasi dari kita sebagai karyawan owner ya. Terus karena merasa jadi karyawan itu banyak tuntutan. Nah, jadi gimana caranya kita juga bisa punya karyawan sendiri gitu. Walaupun usahanya kecil-kecilan tapi itu punya kita sendiri. Nah, pelan-pelan merintis mulai dari beli 1 kilo 1 roll bahan, lalu mulai punya mesin jahit, punya karyawan yang menjahit sampai akhirnya bisa jadi seperti ini. Apa tantangan Teteh pada awal memulai usaha dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau tantangan tentunya banyak banget ya, mulai dari modal, mulai dari cara kita memasarkan produk yang kita jual, ini pasarnya mau kemana, yang dituju ke siapa kayak gitu. Tapi tantangan terbesar sih modal ya. Nah, ya, karena kan ini memerlukan cukup besar modal ya untuk membeli bahan dan menggaji karyawan yang bagian produksi yang menjahit kayak gitu. Jadi cara mengatasinya ya pelan-pelan mengumpulkan uang dari penjualan. Nah, kalau misalkan tantangan dari pemasaran ya tadi, karena kita kan pemasarannya melalui media sosial. Nah, gimana caranya kita bikin media sosial itu bisa menarik konsumen kayak gitu. Apa yang membuat Anda yakin untuk mengembangkan usaha ini? Karena kan setiap usaha itu harus ada keyakinan ya. Dilihat dari penduduk Indonesia itu rata-rata orang Muslim. Nah, pastinya mereka menggunakan hijab dong setiap harinya. Nah, satu orang itu bisa menggunakan hijab 1-10 macam hijab dengan warna yang berbeda-beda. Nah, dari situlah kita yakin bahwasanya produk hijab yang kita produksi ini bisa dikembangkan kayak gitu, dengan mengikuti tren, mengikuti fashion yang seiring waktu terus berkembang kayak gitu. Kita boleh dijelasin bagaimana proses produksi atau penyediaan barang yang dilakukan? Oke, karena kita kan hijabnya produksi sendiri ya. Untuk memproduksi hijab itu tentunya kita harus beli barang dulu, beli kain dulu sesuai dengan kain yang kita butuhkan, sesuai modelnya juga. Misalkan kita bikin hijab yang seperti yang saya pakai ini nih. Nah, ini bahannya tentu beda lagi dengan hijab yang model lain kayak pasmina dan lain-lain. Nah, tentunya kita harus menyediakan dulu barang, menyediakan bahan, lalu dijahit oleh tim produksi kita. Gitu. Kalau boleh tahu, strategi pemasaran apa sih yang digunakan untuk menyebarluaskan produk ini gitu? Kalau hijab di kita kan pemasarannya melalui marketplace, media sosial. Kita memasarkan produk ini melalui aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain. Otomatis strategi pemasarannya ya digital marketing. Entah itu kita bikin konten yang menarik mungkin, atau di aplikasinya kita pasang iklan supaya ada konsumen yang tertarik dengan produk yang kita jual. Kalau boleh tahu, media promosi yang paling efektif untuk usaha Teteh kayak gimana? Ya, balik lagi karena kita pemasarannya lewat Shopee, Lazada, dan Tokopedia ya, berarti media pemasarannya pun ya media digital gitu kan. Di aplikasi itu tuh sebenarnya ada fitur promosi, fitur layanan promosi dan juga periklanan. Nah, jadi kita bisa ngiklan di situ, kita bisa bikin memanfaatkan Instagram, WhatsApp dan lain-lain untuk mempromosikan itu tadi link Lazada, Shopee dan lain-lain tadi. Berarti kita memakai media sosial. Pertanyaan selanjutnya, apakah tetap berencana untuk memperluas bisnis ke daerah atau pasar baru? Sedangkan tadi kan yang disebutin baru lewat online aja ya, mungkin membuka toko atau gimana? Setiap yang punya bisnis pasti pengennya usahanya berkembang ya, lebih terjangkau lagi ke semua masyarakat yang ada di Indonesia ini. Nah, karena kita kan baru jualannya di online shop ya, di marketplace, berarti itu udah memungkinkan buat terjangkau ke semua daerah yang ada di Indonesia. Nah, tapi kita juga membuka kesempatan untuk orang-orang di sekitar kita mungkin, atau teman-teman kerabat yang mau menjadi reseller. Nah, di situ kuncinya untuk mengembangkan bisnis ini. Banyak sekali orang-orang mungkin di luar sana yang mau jadi reseller dari hijab kita, karena dilihat hijab ini adalah konsumsi masyarakat Indonesia gitu. Kalau untuk buka toko ataupun masuk ke pasar-pasar itu juga sudah pasti ya. Sebisa mungkin semua pasar bisa kita masuki, baik itu secara offline ataupun online. Mungkin segitu aja pertanyaan dari kita. Terima kasih untuk waktunya bisa menyempatkan mau diwawancara. Sekian.